Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Subagja dengan NIM 254 03126. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan dan etika perusahaan untuk memenuhi tugas matkul pengantar manajemen. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, lingkungan umum perusahaan. Pengertiannya adalah lingkungan perusahaan merupakan keseluruhan faktor yang mempengaruhi aktivitas suatu organisasi, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor ini bersifat dinamis, sehingga selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua, materi yang kedua ada faktor-faktor lingkungan umum. Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa dalam menganalisis lingkungan perusahaan, manajer perlu memperhatikan sejumlah faktor yang mempengaruhi strategi bisnis, yaitu yang pertama, ada faktor ekonomi, yaitu inflasi, daya beli masyarakat, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua ada faktor sosial dan budaya, yaitu kebiasaan hidup, gaya konsumsi, nilai, dan norma masyarakat. Faktor politik dan yang ketiga ada faktor politik dan hukum, kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik. Dan yang keempat, faktor teknologi, perkembangan teknologi, otomatisasi, dan inovasi digital. Dan yang kelima ada faktor demografi, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan, distribusi usia, serta urbanisasi. Dan yang keenam ada faktor lingkungan fisik, yaitu kondisi geografis, iklim, serta ketersediaan sumber daya alam. Lanjut untuk materi yang ketiga, dampak lingkungan umum terhadap strategi perusahaan. Lingkungan umum dapat membawa pengaruh positif maupun negatif. Perkembangan teknologi, misalnya membuka peluang pasar baru, sedangkan krisis ekonomi itu dapat menurunkan daya beli konsumen. Oleh karena itu, manajemen perlu mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan menyesuaikan strategi agar perusahaan tetap bertahan dalam persaingan. Ada contoh kasus, yaitu yang pertama faktor sosial, meningkatnya tren pembayaran digital atau biasa disebut cashless. Dan yang kedua ada faktor teknologi, yaitu penggunaan aplikasi belanja online. Dan yang ketiga faktor hukum, pembatasan jam operasional saat pandemi COVID-19. Dan next, langsung masuk ke lingkungan eksternal. Definisi lingkungan eksternal, suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Adapun definisi lainnya mengatakan lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dan ada juga lingkungan internal. Pengertian lingkungan internal yaitu analisis lingkungan internal adalah proses untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan suatu organisasi dari dalam. Analisis ini tidak hanya melihat faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, tetapi juga menilai bagaimana kondisi internal perusahaan agar dapat meraih keunggulan kompetitif. Dan ada juga tanggung jawab dan etika bisnis. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai moral, norma, prinsip yang menjadi pedoman bagi individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dilakukan dengan cara yang benar, jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, mitra usaha, masyarakat, serta lingkungan. Dan ada prinsip-prinsip etika dalam perusahaan.
Dalam praktiknya, etika bisnis dijalankan melalui prinsip-prinsip dasar diantaranya, yaitu yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada keadilan, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang ketiga transparansi, dan yang kelima integritas. Implementasi etika dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan harus mempertimbangkan aspek etika, tidak hanya aspek keuntungan finansial. Misalnya saat menentukan strategi produksi, terus perusahaan sebaiknya itu memilih cara yang tidak merugikan lingkungan meskipun mungkin biayanya lebih tinggi. Dan ada manajemen dan globalisasi. Pengertian globalisasi dan dampaknya bagi perusahaan. Globalisasi adalah proses keterhubungan antara negara yang membuat batas-batas dunia terasa semakin sempit. Dalam dunia bisnis, globalisasi memudahkan perusahaan untuk masuk ke pasar internasional, mendapat tenaga kerja dari berbagai negara, mengakses teknologi baru. Dan dari globalisasi itu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yaitu dampak positifnya seperti peluang memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat arus informasi. Dan ada juga dampak negatif seperti persaingan yang semakin ketat, tuntunan kualitas produk yang tinggi, seperti risiko ketergantungan pada pasar global. Dan dari semua materi itu, kesimpulannya adalah lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan umum, eksternal, dan internal yang saling mempengaruhi strategi serta keberlangsungan bisnis. Lingkungan umum mencakup faktor makro seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan demografi. Lingkungan eksternal lebih menekankan pada hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti konsumen, pesaing pemasok, dan pemerintah. Sementara lingkungan internal berhubungan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya perusahaan. Selain itu, etika bisnis menjadi dasar. Selain itu, etika bisnis menjadi dasar penting dalam setiap keputusan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar mampu bersaing di pasar internasional dengan tetap berlandaskan pada prinsip etika. Dan sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.